Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri Konco Mangan, tempat di mana rahasia dunia gaib terungkap. Di sini, kita akan membahas kisah nyata, pengetahuan kuno, dan misteri seputar Khodam yang mungkin selama ini tak pernah Anda bayangkan. Setiap video kami akan membuka tabir, mengungkap tanda-tanda, dan rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang peka pada dunia tak kasat mata. Jangan sampai Anda tertinggal informasi berharga ini. Tekan tombol subscribe, beri like, dan tinggalkan komentar Anda, agar perjalanan kita menembus dimensi misteri ini bisa terus berlanjut. Ingat, di dunia gaib, tidak ada yang kebetulan. Tanda Khodam sedang marah pada pemiliknya biasanya terasa dari perubahan energi dan kejadian yang dialami pemilik tanpa sebab jelas. Dalam kepercayaan spiritual Jawa dan mistis Nusantara, berikut beberapa cirinya. Perasaan gelisah tanpa sebab, hati terasa resah, sulit tenang, dan seperti ada tekanan dari dalam dada meskipun tidak sedang menghadapi masalah besar. Energi dingin atau panas mendadak. Saat sedang diam, tubuh bisa tiba-tiba terasa dingin menusuk tulang atau panas berlebihan, khususnya di area tengkuk dan punggung. Mimpi buruk atau pertanda aneh. Sering bermimpi didatangi sosok tak dikenal, dikejar binatang buas, atau berada di tempat gelap penuh ancaman. Kehilangan keberuntungan sementara, usaha atau pekerjaan yang biasanya lancar tiba-tiba seret, rezeki seperti tertahan, dan peluang sering hilang di detik terakhir. Benda pusaka atau jimat berubah. Jika memiliki media Khodam keris, batu, cincin, benda tersebut bisa terasa lebih berat, lebih ringan, dingin menusuk, atau bahkan berubah warna sedikit. Sering tersandung masalah kecil, barang sering jatuh, tersandung, atau terkena musibah ringan berulang kali dalam waktu singkat. Rasa diawasi atau terintimidasi. Saat sendirian, terasa seperti ada yang mengawasi dengan aura tegas atau marah, berbeda dari biasanya yang terasa melindungi. Berikut cara menenangkan Khodam yang sedang marah pada pemiliknya menurut kepercayaan spiritual Jawa dan pengalaman praktisi mistis Nusantara. 1. Introspeksi diri dan minta maaf. Duduk tenang di tempat sepi, pejamkan mata. Tarik napas dalam 3 kali, lalu ucapkan dalam hati atau lirih. Ampunilah kelalaianku, sahabatku. Aku memohon maaf atas sikap dan ucapanku yang tidak berkenan. Khodam sering marah karena pemilik melanggar pantangan atau lupa memberi perhatian. 2. Bersihkan diri secara energi. Mandi keramas sebelum maghrib dengan air yang dicampur. Segenggam bunga 7 rupa, segelas air kelapa muda, sedikit garam laut. Saat mandi, niatkan membersihkan aura dan menetralkan energi yang panas. 3. Beri sesaji atau persembahan energi. Untuk Khodam yang bersifat halus, misalnya macan putih, naga, atau wali, bisa diberikan kemenyan putih atau dupa cendana, air putih di gelas kaca, daun sirih dan bunga melati. Letakkan di tempat khusus atau di dekat media pusaka Khodam. Lakukan dengan niat tulus, bukan takut. 4. Lakukan zikir atau mantra penyejuk. Bagi yang Islami, bacalah Ya Latif 129 kali pada malam hari di tempat yang tenang. Ya Latif berarti maha lembut, untuk melembutkan energi Khodam dan hati kita. Bagi yang mengikuti tradisi Jawa, bisa membaca mantra penyejuk. Sakabehe kekuatan, Bali marang kesejukan, Bali marang harmoni, ora ana sengkolo ana rahayu. 5. Jangan menuntut selama masa pemulihan. Hentikan dulu permintaan atau ritual yang membebani Khodam selama beberapa hari. Gunakan waktu itu untuk harmonisasi energi, bukan memaksa. Ritual lengkap tengah malam untuk menenangkan Khodam yang sedang marah, disusun berdasarkan laku spiritual Jawa dan pengalaman praktisi mistis Nusantara. Ritual, Pangruwatan Ratri. Tujuan, mengembalikan keharmonisan hubungan pemilik Khodam dan menyejukkan energi yang panas. Waktu, malam Jumat atau Selasa Kliwon. Dilakukan antara pukul 0 pukul 2 waktu Indonesia Barat, saat energi gaib tenang dan gerbang dimensi terbuka. Bahan yang disiapkan, dupa cendana atau kemenyan putih 3 batang 3 kepal, bunga 7 rupa campuran melati, mawar merah dan putih, kenanga, kantil, dan lain-lain. Air putih dalam gelas kaca atau kendi kecil. Daun sirih 3 lembar, minyak wangi non-alkohol misalnya minyak misik, kasturi, atau melati. Media Khodam jika ada, keris, batu, cincin, jimat, atau benda peninggalan. Langkah ritual, persiapan diri, mandi dan keramas sebelum tengah malam, sebaiknya dengan air yang dicampur bunga 7 rupa.
Pakai pakaian bersih, warna putih atau hitam polos. Matikan semua lampu, gunakan penerangan lilin kecil atau lampu redup. Pengaturan tempat, duduk bersila di lantai atau tikar anyaman. Letakkan media khodam di depan Anda. Tata dupa, kemenyan di sebelah kanan, bunga di tengah, air putih dan daun sirih di sebelah kiri. Pemanggilan halus, nyalakan dupa, kemenyan sambil mengucap, "Sahabatku, pendampingku, penuntun dari alam gaib. Datanglah dalam kelembutan, tanpa amarah, hanya untuk membawa rahayu." Tarik napas dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan sebanyak 3 kali. Mantra penyejuk, letakkan tangan kanan di atas media khodam, tangan kiri memegang gelas air putih. Ucapkan mantra 3 kali dengan suara lembut. Sakabehe pepadang, melebu ing rahayu, sakabehe amarah dadi katresnan. Aku lan kowe bali dadi siji, saling jaga lan saling tresna. Jika beragama Islam, boleh ditambahkan zikir, Ya Latif, 129 kali. Pemberian energi, teteskan sedikit minyak wangi ke bunga. Kibaskan bunga itu perlahan di atas media khodam sambil tersenyum. Letakkan bunga di dekatnya, sirih di atas atau di bawah media. Penutup, minum sedikit dari air putih sebagai penyatuan energi, sisanya percikan ke sudut ruangan. Ucapkan kalimat, Rahayu, Rahayu, Rahayu. KB Bali marang tentrem. Padamkan dupa, kemenyan dengan air, bukan ditiup. Catatan penting, ritual ini dilakukan dengan niat tulus, bukan karena takut kehilangan bantuan khodam. Setelah ritual, biasanya pemilik akan mengalami mimpi tanda, entah didatangi sosok khodam atau melihat simbol tertentu, macan, naga, sinar, air jernih. Jangan memaksa khodam bekerja keras dalam 3 hari setelah ritual, beri waktu mereka menenangkan diri. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita tentang dunia khodam. Ingat, di balik setiap rahasia gaib, selalu ada hikmah yang bisa kita ambil. Jangan lupa dukung terus channel Misteri Konco Mangan dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Siapa tahu, pengalaman atau pertanyaan Anda akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa, dan tetap waspada, karena yang tak terlihat bisa saja sedang memperhatikan.